Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyurah wal ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatan islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, orang tua kami, para sesepuh kami, para tokoh kami yang ada di atas maupun yang di bawah, yang semuanya kita doakan para orang tua kita, tokoh-tokoh kita dan pemimpin-pemimpin kita, semoga selalu dalam hidayah, inayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Sekda yang sebelumnya, Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Berau, Bapak dari Tentara Nasional Indonesia, dari aparatur pemerintahan kecamatan dan desa, bapak-bapak para kepala desa, rekan dari kepolisian, alhamdulillah, dan seluruh para tamu undangan, para pimpinan madrasah pondok pesantren, pimpinan yayasan Al-Istiqomah NWDI Labanan. Kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah insyaallah. Bapak-bapak dan ibu, para pimpinan sekolah yang ada di pondok pesantren ini, pimpinan aliyahnya, mana pimpinan aliyahnya? Oh, yang di Lombok. Pimpinan sanawiyahnya? NI, ibu pimpinan, ya alhamdulillah. Semua bersama para guru laki dan perempuan yang saya hormati, karena beliau-beliaulah hakikatnya yang paling berjasa di tempat ini. Beliau-beliaulah yang mendidik anak-anak kita supaya kenal Allah, kenal Rasulnya, bisa membaca Al-Quran, bisa mengetahui akhlak Islam, dan siap untuk menyongsong masa depan. Fajazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para guru, para ustaz dan ustazah yang membina dan mengasuh di pondok pesantren ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan yang saya saksikan dan saya dengar dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kata beliau ini yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Saya sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih ibu-ibu ya. Saya tahu ibu-ibu ini banyak sekali tugasnya. Pasti punya tugas untuk membenahi rumah, untuk menjaga anak-anak, untuk menunaikan apa yang ditugaskan oleh suami. Tapi saya yakin walaupun banyak tugas yang luar biasa untuk menangani rumah tangga, menangani rumah, namun demikian saya yakin bahwa kehadirannya di tempat ini sudah diizinkan oleh suaminya masing-masing. Betul? Sudah diizinkan atau belum? Ini datang dengan izin suami atau datang diam-diam? Diizinkan suami. Wajib hukumnya ya, bagi seorang istri kalau dia keluar dari rumah untuk menunaikan ya, apalagi sesuatu yang sifatnya sunnah ya. Bahkan yang wajib saja itu tetap dia harus memberitahu suaminya, apalagi yang sifatnya sunnah
Yang wajib itu seperti apa? Kalau misalnya dia punya orang tua yang sakit di tempat yang jauh, maka kalau dia mau mengunjungi orang tuanya yang sakit, seorang istri harus yasta'zin zaujaha. Dia harus minta izin kepada suaminya. Apalagi pekerjaan yang sunnah seperti mengaji di tempat ini. Tapi saya yakin insya Allah semuanya sudah diizinkan oleh suaminya. Ya, semuanya sudah diizinkan karena hadir di tempat ini juga berkahnya untuk rumah tangga kita masing-masing. Hadir di tempat ini berkahnya juga untuk kebahagiaan rumah tangga kita juga. Karena setiap amal baik yang dilakukan oleh seorang muslim ya dengan niat ibadah, dan di situ ada ta'zim sya'airillah, ada makna memperjuangkan agama, ada makna memperjuangkan kebaikan, maka itu min asbabil barakah. Itu menjadi salah satu sebab datangnya berkah dari Allah untuk kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dulu pernah sahabat-sahabat Nabi suatu ketika mereka pulang dari suatu perjalanan, kemudian lewatlah di suatu kampung. Di kampung itu mereka diminta oleh penduduk yang ada di sana untuk harus mampir, karena pada saat itu kepala suku yang ada di tempat itu sedang sakit berat, sakit keras. Ternyata kepala suku itu kena gigitan ular berbisa burung pasir, maka keracunan sampai berkeringat, napasnya menggap-menggap, sudah sakit keras. Para sahabat Rasul yang sedang lewat di tempat itu dihadang oleh penduduk. Bapak-bapak sahabat Rasulullah, harus mampir dulu ke tempat kami, tolong lihat kepala suku kami, dia sedang sakit keras, sakit berat, bantu, tolong supaya dia bisa sehat lagi. Akhirnya sahabat terpaksa ikut datang ke rumah kepala suku, lalu kemudian para sahabat membacakan suratul Fatihah. Diambil air, lalu dibacakan suratul Fatihah di air itu, kemudian diminumkan kepada kepala suku yang kena racun ular berbisa. Dengan izin Allah, begitu diminumkan, kepala suku itu langsung sehat, langsung pulih. Saking senangnya orang yang ada di tempat itu, mereka mengumpulkan kambing dan domba. Satu orang kasih 2 domba, ada yang kasih 3, sampai akhirnya para sahabat yang ada di tempat itu mereka dapat sampai 40 domba. Maka dibawalah domba itu ke Madinah. Ketika jumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi tanya, dari mana domba ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, ada kejadian begini, kami sedang lewat di satu tempat, tiba-tiba diminta mampir, lalu ada tokohnya sedang sakit, kami diminta baca doa. Karena kami hanya paham, hanya hafal suratul Fatihah, kami bacakan Fatihah. Kemudian air yang kami bacakan Fatihah diminumkan, alhamdulillah dia sembuh ya Rasulullah. Ketika Nabi diberitahu seperti itu, Nabi tertawa. Kemudian Nabi mengatakan, hebat kalian bisa mengetahui khasiat suratul Fatihah. Ini kisah ada dalam hadis sahih, di dalam hadis sahih Bukhari ada. Kenapa yang menyampaikan ini? Karena tadi ketika awal acara kita membuka acara kita dengan membaca suratul Fatihah. Saya ingin sampaikan kepada kita semua untuk menjadi pengetahuan kita bahwa amalan-amalan yang dilaksanakan oleh kita di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, termasuk di Nahdlatul Ulama, amalan-amalan yang dilaksanakan insya Allah itu semua ada landasannya dari Al-Quran, hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baca Fatihah, tadi kita bisa membaca sholawat. Kenapa membaca salawat? Mengamalkan perintah Allah dalam suratul Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sebelum kita mulai acara tadi ada pembacaan maulid. Lalu pada saat pembacaan maulid itu ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu suatu kebiasaan. Ketika sampai pada bagian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan lahir dari rahim ibunya, begitu Nabi keluar, maka pada saat pembacaan bagian saat Rasul lahir kita berdiri, mahalul qiyam. Memang tidak ada perintah dari Nabi, memang tidak ada perintah dari Al-Quran secara khusus, tetapi kita berdiri adalah ta'ziman wa takriman, yaitu melaksanakan perintah di dalam ayat Allah Ta'ala, walladzina azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi anzala ma'ah. Orang-orang yang Allah Ta'ala itu sayangi dan ridhoi adalah alladzina azzaruhu, orang yang memuliakan, yang menghormati, yang membela baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dibacakan maulid tadi, kita berdiri pada saat mahalul qiyam sebagai simbol kita memuliakan, mencintai dan membela Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan ini supaya sekali lagi kita mengerti bahwa tradisi-tradisi kita yang kita laksanakan di pengajian-pengajian kita, mulai dari membaca Fatihah, mulai dari membaca sholawat, mulai dari membaca maulid, lalu ada mahalul qiyam, itu semuanya ada dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat di Labanan. Mana kepala desa Labanan tadi? Pak, apa arti Labanan, Pak? Asalnya apa Labanan? Ya? Lintasan. Oh, Masya Allah. Jadi arti Labanan itu lintasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Labanan, tahu enggak bahwa di Al-Quran juga ada kata Labanan? Ada yang hafal ayatnya? Hah? Min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Di antara kotoran dan darah hewan itu menghasilkan, ya, onta, sapi, kambing, kerbau, domba. Di antara kotoran yang di perutnya dan darah itu di tengah-tengahnya itu Allah ciptakan labanan. Apa itu labanan? Susu khalison sa'ighul lisyaribin, yaitu susu yang murni dan yang lezat, dapat menghilangkan dahaga bagi orang yang meminum. Maka kalau kita lihat ayat tadi, selain labanan ini adalah artinya lintasan, kita ingat juga ayat yang tadi bahwa labanan itu, ya, dalam keadaan situasi apapun, seperti ayat tadi, ada kotoran, ada darah, tapi yang namanya susu gak pernah nyampur. Mau kayak apa, ya, induknya itu sakitnya kayak apa, tetap saja susunya putih bersih, tetap saja susunya itu murni, tetap saja susunya lezat untuk dinikmati. Air susunya itu, walaupun ada kotoran, ada darah di dalam satu tubuh yang sama, tapi dia tetap bisa menghasilkan sesuatu yang murni, yang bermanfaat dan menghilangkan dahaga. Harapan yang mudah-mudahan dari Labanan ini, walaupun jauh dari apa ibu kota tadi, Tanjung Greget, apalagi kalau dihitung dari asal usul sebagian masyarakat Labanan yang dari Lombok, ya Allah jauhnya luar biasa. Mana yang dari Lombok? Ada nggak dari Lombok? Banyak juga dari Lombok, alhamdulillah. Lombok mana? Barat? Mana barat? Tengah? Mana tengah?
Timur, mana timur? Masya Allah. Dari Bima, mana Bima? Bima. Mantap Pak Zaida. Saya sebenarnya hampir lupa nyebut Bima, tapi sekarang Pak Zaida jadi ingat. Sumbawa, mana Sumbawa? Jawa, ada Jawa? Waduh, hebat. Dari Sumatera, ada Sumatera? Sulawesi ada? Oh, Sulawesi, alhamdulillah. Nah, jadi kita dari tempat yang jauh-jauh menghidupkan bumi Allah di tempat ini. Mari kita bawa filosofi labanan kholison sa'ighal lisyaribin. Susu yang murni, yang lezat dan menghilangkan dahaga siapapun yang meminumnya. Artinya dari tempat ini mudah-mudahan lahir kemanfaatan, lahir anak-anak yang berilmu, lahir generasi yang kokoh kuat membangun perahu, lahir para pejuang-pejuang NWDI, pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang agama. Tadi bapak-bapak ibu kita membaca di awal ya, ada Mars NWDI. Bait pertama itu cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Bagian pertama dari Mars NWDI ini diambil dari wasiat renungan masa. Apa kata guru kita Maulana Syekh di dalam wasiat renungan masa? Hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Tepuk tangan dulu bapak-bapak. Jadi guru kita itu bukan main-main. Beliau dari awal memang paham betul bahwa perjuangan itu tidak boleh hanya bernafaskan keislaman saja, tapi harus juga bernafaskan kebangsaan. Bahwa yang hendak kita majukan itu bukan hanya agama Islam, tapi juga bangsa Indonesia. Maka dalam wasiat renungan masa beliau ingatkan, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Apa arti dari bait ini saudara-saudara? Semua kader-kader para santri NWDI ini harus paham. Dia harus paham tentang pertama membela agama. Bagaimana cara membela agama? Yang pertama seperti pesan dari baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Kalau kita mau bela agama, kita harus mengerti tentang agama kita. Bagaimana kita bisa bela Islam kalau kita tidak paham ajaran Islam? Bagaimana ibu-ibu mau membela agama kalau tidak mengerti tentang tuntunan agama? Kita katanya cinta agama, tapi larangan agama yang kita lakukan, perintah agama kita tinggalkan. Disuruh silaturahim, justru bermusuhan. Disuruh untuk berbuat jujur, justru saling mencurangi. Maka kalau kita ingin cinta pada agama, kita harus paham pesan-pesan agama. Anak-anak kita yang ada di pondok pesantren ini, saya pesan betul untuk belajar tentang Islam dengan sebenar-benarnya. Allah azab. Baik, kita stop dulu ya, ambil selesai. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was-salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa barakallahu maqaman mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa saja, ya, perhatikan bapak-bapak ibu, siapa saja yang ba'dama yasma'un nida, setelah dia mendengar azan lalu dia berdoa dengan doa yang kita baca tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai wa ba'athhu maqaman mahmuda, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang menjawab panggilan azan dengan doa yang seperti tadi yang diajarkan oleh Rasul, maka halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka pasti dia akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir nanti. Karena itu jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Setiap kali kita mendengar suara azan, kita baca doa seperti tadi. Mau dengar suara azan satu kali, baca sekali. Ada lagi masjid yang lain, ya baca lagi, baca saja, nggak masalah. Semakin banyak kita baca, maka semakin dekat syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW pada kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi memperjuangkan agama itu intinya adalah diawali dengan memahami apa pesan-pesan agama. Kita paham betul apa yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Karena nabinya adalah Nabiur Rahmah, maka umatnya harus menjadi umatur rahmah. Umatnya harus menjadi umat yang penuh dengan kasih sayang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Nabiul Insaniyah, Nabi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semua manusia itu dihargai oleh Nabi. Sampai suatu ketika, bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan sahabatnya. Tiba-tiba lewat satu jenazah, ada orang bawa jenazah. Nabi bangun, berdiri untuk menghormati jenazah itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, daka janazatu Yahudiyyin. Ya Rasulullah, ini bukan orang Islam yang mati, ini jenazahnya orang Yahudi. Kenapa engkau sampai berdiri ya Rasulullah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaisat nafsan,
Walaupun dia agamanya Yahudi, tetapi dia adalah satu manusia, satu jiwa manusia. Karena dia manusia, maka Nabi berdiri menghormati manusia itu, padahal sudah meninggal. Apa artinya? Kalau masih hidup, apalagi kita harus menjaga hak dan kewajiban satu sama lain. Karena itu, kalau kita bertetangga dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, kita harus mampu menjadi orang yang menerapkan sunnah dan teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tetangga itu ada 3 macam. Tetangga yang pertama, lahu salah satu hukum, dia punya 3 hak. Siapa tetangga yang punya 3 hak? Kalau tetangga itu keluarga kita, kemudian dia juga orang muslim, maka dia punya 3 hak atas kita. Hak sebagai keluarga, hak sebagai sesama Islam, dan hak sebagai tetangga. Ada tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu? Dia muslim dan dia tetangga, walaupun bukan keluarga. Maka 2 hak itu menjadi kewajiban kita untuk memuliakannya. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Kalaupun ada tetangga kita non-muslim, dia tidak beragama Islam, mungkin dia Kristen atau dia Hindu atau dia Buddha atau dia Konghucu atau apa saja selain agama Islam, maka dia tetap punya satu hak yang harus kita hormati, hak sebagai tetangga, walaupun dia tidak seagama dan bukan keluarga kita. Itu contoh teladan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk kita amalkan. Nabi buka pasar di Madinah. Di dalam pasar itu semua orang berdagang, baik yang muslim maupun yang non muslim. Ada orang Arab yang belum Islam berdagang juga di situ. Ada yang agamanya Yahudi berdagang juga di situ. Semua yang Islam maupun non Islam dipersilahkan untuk berdagang. Yang penting mereka berdagang dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Islam. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berjual beli dengan siapapun, maka pastikan hak dan kewajiban tertunaikan. Jangan gara-gara kita belanja kepada orang non muslim, lalu pembayarannya kita cicil-cicil, atau bahkan belum lunas kita sudah pergi. Begitu ditanya, kok tidak dilunasi? Ah, biar saja dia bukan Islam. Hati-hati. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man aza dhimmiyan faqad azani. Orang yang menyakiti orang yang non muslim, maka sama dia seperti menyakiti diriku. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hal-hal yang mendasar, bapak-bapak ibu jamaah sekalian, yang saya ajak untuk kita terapkan di dalam keseharian kita, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bertetangga, di dalam kita berlingkungan, di dalam kita berbangsa dan bernegara. Kalaupun kita tidak paham undang-undang di Indonesia ini secara lengkap, tapi cukup kalau kita paham ajaran Islam, insya Allah kita akan jadi warga negara Indonesia yang baik. Paham Bapak Ibu? Mungkin banyak undang-undang kita tidak paham, tapi kalau kita paham ajaran Islam, cukup sudah itu. Di dalam Islam tidak boleh mencuri. Kita tidak tahu pasalnya, Pak Polisi tahu pasalnya. KUHP pidana, kalau mencuri diancam hukuman sekian-sekian, kita tidak tahu pasalnya, kita tidak tahu ancaman hukumnya, tapi kita tahu Nabi kita mengharamkannya. Maka kita jauhi. Menghina orang, kita tidak tahu ada hukum pencemaran nama baik, hukum ITE, tidak tahu kita pasalnya, dan tidak harus kita tahu, tapi cukup kita tahu pesan Nabi Muhammad SAW, al-muslimu alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Satu sama lain diharamkan menumpahkan darah, merampas harta, dan merusak kehormatan. Cukup sudah itu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjadi warga negara yang baik, dalami ajaran agama kita, insya Allah kita akan jadi seperti Zainab tadi. Mana Zainab tadi? Gwen. Nah, Gwen itu nama orang barat ya, tapi dia hafal juz 30 ya. Ibu namanya siapa ibu? Ibu siapa? Ibu, nah ibu siapa namanya ibu? Nah ya ibu yang senyum ke saya tadi. Nah bukan ibu, jangan noleh. Nah ibu namanya siapa ibu?
Siapa? Fauzia. Nah, Ibu Fauzia hafal juz 30 enggak? Hah? Enggak, insya Allah bisa Ibu ya, pelan-pelan dibaca. Ya, namanya Ibu ini namanya Fauzia. Fauzia itu dari Al-Fauz. Fauz itu artinya menang, sukses, berhasil, selamat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Tapi kita lihat anak kita tadi Buet, Masya Allah ya. Namanya nama orang barat, tapi dia hafal juz 30. Itulah asas yang baik. Kalau kita mau bikin bangunan yang besar, bukan dimulai dari atap, bukan dengan membeli pintu, tapi membeli adukan, beli batu dulu, beli beton dulu, diaduk dengan baik dulu, bikin fondasi yang kuat. Baru setelah itu naikkan tiangnya, naikkan temboknya, pasang pintunya, terakhir pasang atapnya. Semua diawali dengan fondasi yang baik. Dan fondasi pendidikan keislaman yang paling baik adalah mengenal kitabullah, mengenal Al-Quran. Karena itu anak-anak kita yang tadi, ada Gwen, ada Zainab, dan yang lain-lain, mereka sudah berjalan di jalur yang benar. Kenapa demikian? Karena memulai perjuangannya untuk menjadi ahli ilmu dimulai dengan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengamalkan sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari as-sunnatul amaliyah, yaitu sunnah-sunnah yang sifatnya keseharian, sunnah-sunnah yang sederhana, sunnah-sunnah yang gampang untuk kita kerjakan. Mulai dari tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum sama orang. Coba senyum ibu-ibu, coba senyum, coba senyum. Kok susah kali senyum ibu-ibu, udah capek. Nah, itu sunnah Rasul. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Gak punya uang bersedekah, gak punya tenaga untuk gotong royong, cukup kasih senyuman kepada orang supaya hatinya orang senang. Kata Rasul, salah satu dari amal yang hebat adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman. Jadi kalau kita jumpa dengan senyum, dengan saling menyapa, apalagi dengan membaca tahiyatul Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menjadi fondasi kita di dalam membangun hubungan sosial yang baik. Saya sampaikan ini Bapak Ibu karena kita kadang-kadang di Indonesia ini, kalau kita lihat lalu lintas percakapan, apalagi di media sosial, banyak sekali omongan dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ada namanya hoax, berita bohong. Ada namanya provokasi, suatu peristiwa dibesar-besarkan, dikasih foto yang beda, diceritakan, diberikan narasi begini, meninggal 10 orang, 20 orang, padahal nggak ada yang meninggal. Ada hoax, ada provokasi, macam-macam. Nah, saya ajak kita semua, mari sebagai keluarga besar NWDI, keluarga besar anak-anak bangsa yang ada di Berau, mari kita menjadi orang-orang yang mentradisikan cara berkomunikasi ala Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berkomunikasi selalu mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah ucapan yang lembut. Maka Nabi selalu berucap yang lembut. Qawlan sadida, selalu mengucapkan yang benar, maka Nabi selalu menyampaikan kebenaran. Qawlan karimah, ucapan yang memuliakan orang yang kita ajak bicara. Jangan kita ngomong sesuatu tapi dengan gaya dan cara yang menghina orang yang ada di depan kita. Tidak boleh. Qawlan karimah, muliakan orang sebagaimana kita ingin dimuliakan oleh Allah. Karena ada kaidah yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut dengan al-qaidatuz zahabiyah, yaitu suatu kaidah emas dalam kehidupan. Apa bunyinya kaidah emas itu? Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang, seperti itu engkau juga akan diperlakukan.
Kalau kita ingin orang lain menghormati kita, hormati orang lain. Kalau kita ingin omongan kita didengar, buka telinga untuk menyimak orang. Jangan hanya mengomongnya sendiri saja, tak pernah mau dengar orang. Ya. Kalau ingin disilaturahimi oleh orang, jangan malas silaturahim ke orang. Kalau kita ingin ketika punya hajatan mengundang dan didatangi, kalau orang lain punya hajatan, kita juga datang. Itulah yang disebut dengan kama tadinu tudan, yaitu berbalas kebaikan satu sama lain. Itulah akhlak dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa amalkan sunnah-sunnah Nabi yang sederhana ini ya. Kita amalkan ya, kita mulai dari diri kita mulai dari anak-anak kita ajarkan mereka memahami Islam dengan cara yang baik. Kenalkan mereka kepada Al-Quran, kenalkan mereka kepada akidah Islam, kenalkan dan akrabkan mereka kepada rumah Allah. Maka kalau ada di masjid anak-anak ribut, biarkan, jangan diusir. Tempatkan mereka di belakang, tapi jangan diusir dari masjid. Karena kaki mereka ketika menginjak masjid itu artinya mereka mulai membangun keberkahan dalam hidup. Biarkan dia ke masjid. Ingatkan untuk tenang, tapi jangan diusir. Dekatkan anak kita ke masjid, dekatkan anak kita ke dalam Al-Quran, dekatkan anak kita kepada akhlak-akhlak yang mulia. Dan salah satu asas yang paling utama adalah at-ta'assi wal iqtida. Sebagai orang tua, kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Inilah yang dapat saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan silaturahim yang baik ini. Jadi sekali lagi, alhamdulillah wa syukurillah, madrasah kita yang di Labangan ini banyak prestasinya, banyak kepeloporannya, termasuk madrasah yang berkinerja baik ya, yang juga insya Allah akan terus meningkat prestasinya di masa-masa yang akan datang. Saya terima kasih kepada panitia. Saya tahu panitia pasti luar biasa ya. Saya dengan Bapak Haji Nasihun, ini Sekjen PBNUDI. Haji Nasihun, coba berdiri Pak Haji Nasihun. Nah, kami berdua ini datang untuk bersilaturahim kepada bapak-bapak dan ibu semua. Dan kami lihat ya, bahwa Masya Allah tabarakallah, kalau niat kami untuk bersilaturahim itu hitungannya satu ya. Niat dari bapak-bapak ibu-ibu dan kesungguhan bapak-bapak ibu-ibu untuk bersilaturahim itu berlipat-lipat dibanding kami. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di masa-masa yang akan datang. Jaga Labangan baik-baik, keamanannya, ketentramannya, kehusuannya, pembangunannya, karena ini semua akan menjadi bagian dari tanggung jawab kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nah, sekaligus di akhir penyampaian saya ingin menyampaikan bahwa tadi saya menyerahkan kepada pimpinan yayasan ya, sholawat Nahdlatain yang ditulis ya, ada figurannya, kepada Pak Sekda juga. Saya mau ijazahkan sholawat Nahdlatain sekarang ya. Nah, siap bapak-bapak ibu? Jadi kisah dari sholawat Nahdlatain ini adalah bahwa yang namanya ulama-ulama yang hebat-hebat, orang-orang soleh yang alim-alim, para aulia, orang-orang, para imam-imam mujtahidin, hampir tidak ada dari mereka sepanjang hayatnya kecuali mereka membuat dan menyusun satu macam salawat kepada Nabi besar Muhammad. Jadi ulama-ulama besar itu biasanya memang bikin salawat. Kenapa mereka membuat salawat? Sebagai tanda terikatnya hati mereka kepada Rasul, maka mereka bikin salawat. Dan ketika almarhum Maulana Syekh pergi ke Tanah Suci pada tahun 1947 ya, pada saat 1947 kalau tidak salah, saat itu beliau menjadi anggota dari Amirul Hajj. Indonesia pada waktu itu masih negara serikat.
namanya negara Indonesia Timur ya. Jadi Lombok, Bali, NTT itu Sunda kecil, itu tergabung dalam NIT, negara Indonesia Timur. Al-Mafullah Maulana Syekh itu menjadi Amirul Hajj pada tahun 47 itu 1366 Hijriah. Nah ketika itu begitu sampai Raudhah, beliau diilhamkan untuk mengarang sholawat Nahdlatain. Maka beliau karang sholawat Nahdlatain itu di Raudhah pada saat musim haji, saat sedang menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian oleh beliau dibawa kepada gurunya, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, dan Maulana Syekh Hasan Masyad sangat bergembira dengan sholawat Nahdlatain, didoakan oleh Maulana Syekh Hasan Masyad. Itulah yang menjadi salah satu warisan untuk kita dan diamalkan sebagai keluarga besar NWDI. Dan hari ini saya ijazahkan sholawat Nahdlatain kepada bapak-bapak ibu semua yang mau menerima ijazah. Jawab, saya terima ijazah. Saya ijazahkan sholawat Nahdlatain kepada bapak-bapak ibu semua. Alhamdulillah, semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.